Pemain bernomor punggung 77 itu menguasai bola berlari ke sampingnya dan melepaskan tembakan ke pojok kanan gawang yang dikawal Syahrul Trisna. Skor menjadi 1-0 untuk Persib. 4 menit berikutnya, giliran David da Silva yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-17. David da Silva berhasil menaklukkan bek Persikabo 1973 ketika Zalnando melancarkan umpan silang dari sisi kanan pertahanan Laskar Pajajaran. David da Silva pun menyambut bola dan menyundulnya menjadi gol. Situasi 2-0 untuk Persib. Pada menit ke-25, Ciro Alves meringis kesakitan dan menahan kaki kanannya di pergelangan kaki usai berbenturan dengan salah satu bek Persikabo 1973 saat mencoba mengontrol bola di kotak penalti lawan. Setelah penanganan oleh ofisial tim, Ciro kembali bangkit dan mulai bermain. Pada menit ke-29, tim asuhan Jajang Nurjaman memiliki peluang emas untuk memperkecil ketertinggalan saat gelandang Tomoki Wada menguasai bola lepas di area penalti Maung Bandung dan menaklukkan kiper Persib 1-1. Namun, Reki Rahayu berhasil memblok tembakannya setelah berhasil menyundul ke arah tembakan pemain Jepang tersebut. Pada menit ke-34, sentuhan ganda antara David da Silva dan Ciro Alves di kotak Persikabo 1973 gagal menjadi gol ketiga tim asuhan Luis Milla. Pada menit ke-41, Yandi Sofyan, Persikabo 1973, mengancam gawang Persib usai menerima umpan dari Tegar Infantri. Namun, Reki Rahayu kembali mampu melakukan penyelamatan ketiganya di laga ini. Pada menit ke-44, Persikabo 1973 berhasil memperkecil ketertinggalannya ketika Tegar Infantri berhasil memaksimalkan tendangan bebas dari luar kotak penalti yang tak mampu dijangkau Reki Rahayu. Situasi berubah menjadi 2-1 untuk keunggulan Persib. Skor tidak berubah untuk kedua tim sebelum peluit panjang menandakan akhir babak pertama. Di babak kedua, pelatih Persib Luis Milla memasukkan pemain baru, Ezra Walian, menggantikan Ciro Alves. Pada menit ke-46, Beckham Putra Nugraha meringis kesakitan memegang engkelnya usai berduel dengan Bruno Dibal. Pada menit ke-50, Persikabo 1973 memiliki peluang untuk mencetak gol ke gawang timnya ketika Yandi Sofyan, adik dari ex-pemain Persib itu yaitu Zainal Arif, masih meleset dari sisi kanan gawang yang dikawal Reki Rahayu. Pada menit ke-53, David da Silva nyaris mencetak gol keduanya dari tendangan bebas Dedi Kusnandar. Sayangnya, setelah lolos dari jebakan offside pertahanan Persikabo 1973, eksekusinya mengarah ke kanan gawang yang dijaga Syahrul Trisna. Pada menit ke-59, pelatih Luis Milla kembali membawa tenaga baru yakni Henhen Herdiana dan Febri Haryadi untuk menggantikan Beckham Putra dan Freds Butuan. Pada menit ke-64, Persib Bandung memperbesar keunggulan melalui gol kedua David da Silva. Bomber bernomor punggung 19 itu berhasil menaklukkan Syahrul Trisna usai menerima umpan pendek dari Ezra Walian di kotak penalti Perikabo 1973. Situasi 3-1 untuk keunggulan Persib. Pada menit ke-67, Febri Haryadi mendapat kartu kuning dari wasit karena diduga melakukan pelanggaran terhadap pemain Persikabo 1973. Tertinggal 2 gol, pelatih Persikabo 1973 Jajang Nurjaman mulai merespon dengan memasukkan 2 pemain pada menit ke-68, Gilang Ginarsa dan Roni Sugeng menggantikan Yandi Sofyan dan Didik Wahyu. Di menit yang sama juga dilakukan Luis Milla yang mengganti bek, yakni Victor Igbonevo yang menggantikan Nick Kuiper. Gelandang Persib Abdul Aziz cedera pada menit ke-74 dan harus digendong keluar lapangan. Dan digantikan oleh Arsan Makarin. Begitu juga David da Silva yang digantikan oleh Erianto. Pada menit ke-76, Gustavo Tocantins menciptakan ancaman di depan gawang Persib usai berhasil menghindari jebakan offside dan menuntaskan umpan panjang Roni Sugeng di luar kotak Persib. Sebaliknya, Reki Rahayu mencoba kembali tampil dan berhasil menyelamatkan bola dari sundulan Gustavo Tocantins. Kali ini juga merupakan penyelamat keempatnya dalam pertandingan latihan bersama. Pada menit ke-80, Persikabo 1973 kembali melakukan pergantian pemain. Infantri Tegar digantikan oleh Munadi. Pada menit ke-85 pelatih Luis Milla memasukkan pemain lain, kali ini Erwin Ramdhani menggantikan Daisuke Sato. Pada menit ke-90, gelandang muda Persib Arsan Makarin kembali mendapat kartu kuning kedua dari wasit setelah melakukan pelanggaran kepada pemain Persikabo 1973 saat mencoba merebut bola di tengah lapangan.
Jelang berakhirnya waktu tambahan 4 menit yang diberikan wasit, kedudukan tetap 3-1 untuk keunggulan Persib.